Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dan keluarga Kamapala. Salam rimba, tebar manfaat. Ketemu lagi di KPA Channel. Bersama saya sudah ada senior saya, Bang Sabar. Kita salam dulu, Bang. Salam rimba, tebar manfaat. Oke, baik. Kita mulai dari perkenalan kita, Bang. Saya Sabar Hidayat, lahir di Jakarta 5 Maret tahun 65. Nomor KPA 176. Saya di Kamapala angkatan kedua. Waduh, sudah cukup senior ya, Bang. Alamat tempat tinggal Abang di mana sih? Saya tinggal di Depok ya, di daerah Kalimulya Raya, tepatnya Jalan Mandor Dami, nomor 70. 70. Bagi rekan-rekan Kamapala semua mungkin sudah tidak asing lagi. Sebagian besar sudah pada sering datang ke rumah Bang Sabar. Tempat ngumpul emang Tempat ngumpul Bang Base Sabar. camp ya, Base campnya ya, Bang ya. Rumah singgah. Rumah Istri saya Ida Farida, ya, kelahiran tahun 77. Itu anak 55 juga, Bang? Bukan. Anak saya 2, yang satu Putri Mayang Arum, anak pertama, ya. Putri Mayang Arum Sabar, dia kuliah di IPB di Teknologi Kelautan dan Perikanan. Terus anak yang terakhir masih SD. SD. Kelas Jauh 6. jaraknya ya, Bang. Jauh Jaraknya 8 tahun. Ya, 8 tahun. alhamdulillah ya, Bang. Cuma 2 kebetulan, dua-duanya putri. Perempuan. Alhamdulillah. Berarti ada yang nemenin ibunya. Iya. Berarti Bang Sabar paling ganteng di keluarga. Betul. Betul. Di rumah. Di rumah. Bisnisnya apa sih, Bang? Bisnisnya untuk saat ini kita main tanaman hias ya. Ada juga main batu permata, terus batu-batu akik. Pokoknya semua tuh berhubungan dengan alam. Oh, alhamdulillah. Ya, berhubungan dengan alam. Terus kita juga sebagai petani sansevieria ya. Ada 3 makhluk Tuhan yang berjiwa. Ya. Itu pertama adalah manusia, kedua hewan, ketiga tumbuhan. Nah, kalau ketiganya dirawat dengan baik, hanya binatang dan tumbuhan yang akan berbalas budi kepada kita. Manusia belum tentu. Ada 3 makhluk Tuhan yang mempunyai roh atau berjiwa, berjiwa. ya, bernyawa, yaitu manusia, binatang, dan tumbuhan. Kalau ketiganya dirawat dengan baik, dengan penuh cinta kasih, hanya binatang dan tumbuhan yang akan membalas budi. Kalau manusia bagaimana? Tentu ya. Belum tentu. Bukan berarti dia tidak mau balas budi. Belum tentu. Jadi jangan pernah berharap kalau kita berbaik dengan manusia untuk balas budi kepada kita. Jangan pernah berharap. Tapi kalau binatang dan tumbuhan, otomatis dia akan balas. Kita tancapkan batang singkong, kita siram 6 bulan, dia akan ngasih kita singkong. Kita piara ayam jago, dia kukuruyuk bangunin sholat subuh kita. Kita piara ayam betina, dia kasih telur buat kita. Kita rawat pohon yang bagus-bagus, dia bisa dijual menghasilkan uang buat kita. Bang, sejak kapan mulai usaha? Untuk usaha tanaman, ya, bonsai, itu dari SMA udah mulai kecil-kecilan. Nah, ketika kita jual, ya uangnya buat jalan-jalan, buat naik gunung. Jadi kita ketika naik gunung itu nggak pernah minta uang dengan orang tua. Oke, Bang, untuk alamat usaha itu di mana, Bang ya? Saya usahanya karena kan sekarang ada sosial media ya, jadi Ya. kita bisa jual di Online. online. Nah, kita Iya, kebun iya. di rumah, Kebun di rumah ya. ya. Dan kebun saya nggak begitu luas. Kita main pohon-pohon kerasa ya, pohon-pohon sukulen ya, kayak sansevieria. Kita hanya jual anakan-anakannya aja, nggak jual induknya. Oh, gitu. Tiap ada beranak kita jual, gitu. Nah, nggak seperti bawa-bawa kemana, nggak. Online aja. Online aja ya. Iya. Dalam perjalanan, ternyata tanaman ini menjadi sandaran hidup saya. Dan tanaman ini bisa menghidupi keluarga saya, bisa menguliakan anak-anak saya, dan bisa jalan-jalan walaupun cuman lokal-lokal aja ya. Alhamdulillah Tanaman ya, Bang. ini semua. Alhamdulillah. Kita dari tanaman kita bisa punya rumah, bisa punya tanah, ya, bisa punya apa yang kita inginkan lah. Betul. Ya itu yang saya bilang tadi, hanya binatang dan tumbuhan yang akan membalas budi. Saya sudah buktikan. Ini saya punya tanah dan saya juga sempat jadi peternak perkutut ya. Waktu itu saya termasuk peternak lumayan ya. Burung saya juga sempat juara nasional juga. Dan itu yang memberikan pundi-pundi uang. Oh, alhamdulillah. Jadi rata-rata usaha Bang Sabar itu dari alamnya ya semuanya. Bang, kalau nggak salah saya pernah lihat di profil Bang Sabar nih di Facebook. Abang juga sering menampilkan batu, Iya. batu permata. Kayaknya bagus-bagus tuh, Bang. Coba bisa diceritakan nggak, Bang? Ya,
saya memang kolektor batu permata ya. Saya kolektor batu safir, jamrud, ruby. Tapi entah ya, untuk batu yang saya koleksi itu kayak safir, ruby, jamrud dan sebagainya, saya sayang jual. Wah, Akhirnya saya koleksi. jual, tapi saya pengen punya uang juga, sehingga apa? Saya main batu yang grade-nya di bawah dia, itu yang saya jual. Saya sempat main batu Aceh, ya, batu-batu akik biasa. Jet. Itu saya temen Aceh, saya punya teman di Aceh. Itu saya beli batu itu udah hampir tonan. Sehingga ketika batu-batu Aceh itu lagi rame, booming, nah saya jual batu itu kayak jual singkong, main kilo-kiloan. Tapi orang tanya, bagaimana safir nggak dijual, ruby nggak jual? Enggak, itu barang pakaian, nggak bisa. itu nggak bisa dijual bang ya. Karena kalau kita jual batu permata itu, kita bisa jual nggak bisa beli, karena harganya cukup tinggi. Bisa nggak itu dikatakan investasi bang? Apa gimana? Kalau batu permata, oh ya Investasi, investasi lah Bang. itu, invest. Harganya naik terus ya. Harga naik terus. Saya pernah punya batu, saya ada batunya ya, blue safir. Blue safir itu segede kuku jempol ini ya. Itu saya beli 250.000 tahun 84. Sekarang ditawar orang udah 30 juta, saya nggak jual. 30 juta. 30 juta. Memang barang yang bisa dibuat investasi itu batu permata bisa buat investasi. Sapir, ruby, jamrud, berlian, cat eyes, itu barang-barang investasi. Oke bang, di masa pandemi ini bang, Kalau kita lihat pandemik ini ya, yang harus kita rubah sudut pandang kita. Misalnya begini ya, ini pandemik ya, kita sinonimkan bunga mawar. Ketika orang-orang bersedih karena bunga mawar itu berduri, kita rubah. Kita harus bahagia karena duri itu bisa menghasilkan mawar. Nah, inilah yang kita rubah di masa pandemik itu. anugerah terindah dalam hidup abang. Saya ini salah satu anak pencinta alam yang hampir hidupnya tuh banyak berkeliaran di alam liar. Sampai saya lupa nikah. Nah, anugerah terindah itu saya dikasih jodoh, saya dikasih istri oleh Tuhan di usia 35 tahun. Dan saya masih dipercaya untuk dititipi 2 orang putri yang cantik-cantik dan pintar-pintar. Itu dalam hidup itu saya agak beda nih. Saya beda dengan kebanyakan orang. Jangan pernah bercita-cita. Karena bercita-cita itu banyak gagalnya dibanding berhasilnya. Ya. Jadi dalam hidup itu kita harus melangkah aja. Ya, melangkah terus. Jangan pernah takut melangkah. Karena sandaran hidup manusia itu ditemukan dalam perjalanan, bukan yang dicita-citakan. Mayoritas sandaran hidup manusia itu ditemukan dalam perjalanan, bukan yang dicita-citakan. Terus melangkah, jangan pernah takut. Bersahabat terus dengan alam, bersahabat dengan makhluk Tuhan. Oke bang, kan kita tahu nih ada Mas Kamapala, Himne Kamapala. Gimana sih prosesnya bang bisa lagu itu tercipta? Ya, betul. Oke. Ketika itu tahun 83 ya, saya kelas 1 SMA. Saya kebetulan masuk di ekstrakurikuler Kamapala. Ketika saya masuk, 1 bulan, 2 bulan, saya perhatikan itu teman-teman Kamapala itu yang angkatan saya, level saya, sama senior saya, itu seperti orang-orangnya keras semua dan sangat keras, ya. Dan teman-teman saya latar belakangnya banyak dari keluarga broken. Saya perhatikan teman-teman itu kalau ditegur dengan keras, dia akan keras lagi. Akhirnya saya coba bagaimana untuk melembutkan teman-teman ini. Nah, kebetulan waktu itu ya, saya udah 4 bulan, 5 bulan lah dia, SMA 55. Pas Desember itu kita Kamapala itu mau ulang tahun yang pertama di Cibubur. Iya. Nah, besok mau ulang tahun, saya bikin hari ini lagu itu. Saya bikin lagu yang lembut banget dan mengena. Nah, akhirnya lagu itu menjadi lagu, waktu itu judulnya Hari Kamapala ya. Kita belum bikin himne waktu itu. Dan akhirnya lama-lama sering dinyanyiin, lagu itu seperti berjiwa. Ya, kalau orang dengar lagu itu merasa sedih, merasa haru, merasa lemah lah ya hidupnya itu. Ya. Sedih bagaimana dengan lagu itu ya. Bergetar hati dia. Itulah saya lihat. Saya bikin memang ternyata anak-anak pencinta alam ini hanya bisa ditegur dengan kelembutan. Tidak bisa dengan kekerasan.
Buktinya dengan lagu itu mereka sadar, mereka diam. Dan ketika dia nyanyi lagu itu bersama, dia bisa makan sepiring rame-rame habis nyanyi lagu itu. Merasa dia bersatu. Lambat laun saya nggak mau kesedihan itu berlarut-larut dong. Dengar lagu itu kayaknya haru biru. Saya nggak mau berlarut-larut. 2 atau 3 tahun kemudian saya bikin lagu yang tegar banget. Saya bikin Mas Kamapala. Kita dengarkan himne Kamapala oleh penciptanya. Siap Bang Sabar? Ya. Hari ini hari jadinya Kamapala. Kita semua berdoa pada Tuhan yang kuasa, semoga jaya Kamapala.